yang mengatakan bahwa ini adalah masuk kategori masuk di undang-undang narkotika, namun tidak dihadirkan di dalam dakwaan, ya. Kita pakai asas spesialis derogator generalisnya tidak dicantumkan di dalam suatu dakwaan, sehingga tadi ahli hari ini maupun ahli yang sebelumnya mengatakan kalau apabila tidak dicantumkan atau tidak memenuhi unsur atau tidak tidak menghadirkan barang bukti dalam persidangan, itu secara teori hukum itu harus bebas demi hukum atau lepas. Itu pilihannya ada dua, dan kami berharap ini memang kami mengembalikan semuanya kepada majelis hakim. Namun kami sebagai tim pembela klien kami, ya, kami melakukan upaya semaksimal mungkin bahwa untuk dakwaan ataupun tuntutan ataupun nanti putusan kami memaksimalkan dengan ahli-ahli yang ada yang kami punyai, bahwa ini adalah bukan adanya pemerkosaan, bukan adanya terhadap anak, ya. Klien kami tidak mengetahui itu semua. Di dalam fakta persidangan mengatakan seperti itu, ya, maupun ahli apabila tidak dihadirkan di dalam persidangan bukti-bukti, semua bukti, contoh CCTV, contoh hasil lab, ya, contoh saksi dokter yang pertama kali memeriksa korban FA tidak dihadirkan di dalam persidangan, ya, itu secara pengetahuan hukum, ya, hukum acara itu harus bebas demi hukum atau lepas, ya. Kami berharap seperti itu. Seperti itulah yang kami harapkan dari sebagai pembela kami, sebagai kuasa hukum, membela klien kami secara semaksimal mungkin. Memang kami tidak serta-merta, tapi kami menghadirkan yang namanya fakta-fakta persidangan. Kami meminta adanya keadilan, ya, keadilan terhadap klien kami, bahwa klien kami ini kami duga ini adanya dugaan kami, ya, ini adanya pemaksaan terhadap klien kami untuk menghadirkan semua pasal yang dihadirkan kepada klien kami. Fakta persidangan mengatakan itu sangat berbeda, ya. Fakta-fakta yang kami miliki itu sangat berbeda, ya, sehingga kami sangat optimis, ya, bahwa hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya buat klien kami, di mana hak klien kami harus perjuangkan semaksimal mungkin demi keadilan. Itu yang kami harapkan. Terima kasih. Mungkin ada teman atau ahli yang perlu disampaikan, silakan. Dari saksi ahli bisa sampaikan keadilan. Kalau suara PH berapi-api wajar, ya. Kalau saya kan ahli, jadi kalau saya tadi diskusinya adalah ya merespon pertanyaan dari perkara ini menarik karena yang pertama adalah ini sudah terpublish di media sudah lama perkara ini. Yang kedua, secara kebetulan saya diangkat sebagai artinya saya secara materi membaca persis. Singkat saja, kalau saya mestinya mau praktek legalisasi baik, orang cerita narkoba, dakwaan pasalnya tidak ada. Ini apa namanya? Ini kan yang muncul adalah dua pembunuhan dan kelalaian. Saya kira saya mungkin tadi mengatakan malpraktik saja dalam saya sih berharap dan saya yakin majelis hakim juga wise, kan tidak bisa memaksakan sebuah proses dalam itu kalau materinya tidak sesuai dengan apa yang dijadikan dasar dakwaan positif. Karena yang sesungguhnya terjadi ada orang yang ngasih narkotika kepada 2 orang dan seorang ini meninggal dunia. Itu clear di 119 ayat 2 kan terpenuhi. Kenapa pasal itu tidak muncul? Dan saya tidak menyimpulkan tadi berkali-kali ditanya oleh saya, biarkan aja hakimnya. Kenapa saya sampaikan di publik? Kalau ini sedang tertutup, karena sebenarnya tidak perlu tertutup. Ini bukan delik susila kok. Kalau saya punya pendapat ini bukan delik susila, ini bukan kajian seksual, tapi ini adalah praktek penyalahgunaan. Soal anak itu masih debatable karena 16 tahun disebut-sebut tidak pernah melahirkan, berarti kan status anak ini tidak perlu ditetapkan. Tapi itu saja mungkin saya sih kehadiran saya di PN Jaksel yang mungkin maaf PH saya sering ya konteksnya membantu para pejabat kita untuk mendapat hukuman sesuai regulasi. Kalau yang ini ya saya sih tidak dalam membantu terdampak karena yang saya inginkan bagaimana penegakan hukum on the track dan objektif. Kalau di
Surabaya ada bebas itu karena disogok hakimnya. Kalau ini dibebaskan karena hakimnya sangat paham dengan hukum acara dan materi. Karena tidak layak dakwaan jaksa. Lagi mungkin kesimpulannya saya. Pak, Jadi, boleh disegarkan kembali bahwa dakwaan ini menurut ahli tidak objektif. Ya, saya sulit untuk mengatakan bahwa ini objektif. Ini kan ceritanya cerita narkotika. Ada orang yang narkotika, betul? Dan ini kenapa pasalnya itu tidak muncul? Kenapa pasal 19 itu bilang karena pasal 19 itu keras sekali ancamannya mati seumur hidup. Paling umum 5 tahun atau 20 tahun. Itu tidak dimunculkan pasal itu. Itu keanehan yang saya temukan dari kasus ini. Terima kasih Bapak rekan-rekan, mohon menyampaikan sesuai fakta-fakta karena di media itu kan ada kesan mencekoki ya kan. Nah ini perlu diklarifikasi. Bahkan kami boleh heran juga jaksa penuntut umum dalam dakwaan tidak ada kata-kata mencekoki. Tapi tiba-tiba dari mulut dakwa sendiri di dalam persidangan bilang mencekoki, ini tidak ada. Ya. Dan tadi disampaikan bahwa kami turut juga bersimpati terhadap FA, inisial FA yang meninggal dunia. Ya. Nah memang maaf dikata kami sudah menghadirkan ahli, saksi fakta juga bahwa beliau ini sebelumnya dalam keadaan sakit dan sudah sebagai pengguna yang sudah masuk ke tingkat bukan di arseni lagi tapi sudah masuk ke level ini sudah pengguna aktif lama. Dan kami juga berharap ada nanti ahli kedokteran yang bisa menerangkan kenapa satu dia masih di tingkat urin tapi satu di hati. Nah ini kemudian dia datang diajak oleh seorang berinisial NA. Ya. Nah ini yang diajak ini sehingga bukan klien kami yang mengajak. Jadi tidak ada di situ kita yang dikatakan melanggar undang-undang perlindungan anak, melanggar undang-undang kekerasan seksual maupun juga perdagangan orang, tidak ada. Ya. Nah, jadi ini kami turut bersimpati terhadap orang tua yang meninggal dunia ini maupun korban lainnya. Ya, kami tidak mau membenarkan, tapi memang dakwaan jaksa ini menurut kami ini harus lebih cermat lagi. Namun kembali kami hanya mengajikan fakta-fakta di persidangan yang tadi seperti yang disampaikan ada ahli juga dan ini tidak ada unsur-unsur terpenuhi. Nah kebetulan ada yang meninggal dunia saja ini menjadi expose di publik. Nah ini yang berharap nanti apakah majelis hakim bisa menilai yang seadil-adilnya tentunya buat terdakwa. Bukan hanya klien kami tapi semua ada harapan kami keadilan diharapkan terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terima kasih. Jadi dalam fakta persidangan sudah terungkap bahwa yang mengajak atau menempatkan adalah bukan klien kami. Jadi klien kami dicek oleh SS 2 hari kemudian baru dijawab. Sebenarnya klien kami tidak mau. Karena kenal, dia tidak enak, ya sudah main. Jadi di pasal yang perlindungan anak kan barang siapa menempatkan jelas. Dia datang naik Grab sendiri, ya kan ke tempat itu. Jadi klien kami tidak pernah menempatkan datang ke hotel Ketul Mensa. Jadi jelas dalam fakta persidangan, ya kan. Yang kedua bahwa memang sudah di bahwa sidang sebelumnya bahwa memang si korban ini memang sudah menggunakan karena ada kandungan metafetamin di dalam liver. Itu bukan pemakaian jangka pendek kalau sudah dilakukan. Kalau pemakaian jangka pendek hari ini Artinya yang menyebabkan kematian itu ini akumulasi dari pemakaian sebelumnya. dan itu juga sempat terungkap bahwa terjadi jambak-jambakan antara NS dengan korban. Nanti dalam keterangan terdakwa lebih jelas lagi karena ini saksi mahkota ya dari N dengan yang korban meninggal. Itu kemarin sempat terungkap dari saksi bahwa terjadi jambak. Nanti saksi mahkota lah ya menjelaskan lebih lanjut karena terjadi perkelahian juga ini 2 perempuan. Dipisahkan beberapa hari. Jadi mohon itu klien kami juga
sudah kita lihat bahwa terang benderang dan fakta persidangan dari kita mohon kebijaksanaan majelis hakim. Ya, bahwa yang memang beratkan kami itu sudah terbantah dengan fakta. Tapi kita kembalikan nanti ke majelis hakim supaya lebih objektif untuk menilai fakta persidangan. Minggu lalu seorang pidana mengatakan jika suatu perbuatan itu tidak ada material, maksudnya itu dalam pidana adalah dia jahat dan tidak ada motif, maka saksi ahli pidana itu mengatakan perbuatan itu tidak ada pidana. Jadi kami berharap semoga keterangan saksi ahli pidana ini menjadi pertimbangan yang mudah bagi hakim untuk memberikan keputusan saksi ahli pidana. Ini saya tambahkan di fakta persidangan juga, ya, yang kita hadir sama-sama bahwa jaksa tidak menghadirkan barang bukti. Ya. Contoh apa? Pertama adalah CCTV tidak dihadirkan di dalam persidangan. Kedua apa? Jenis narkotika yang digunakan untuk bahasa yang tadi dicekoki tidak dihadirkan. Disisakan berapa persen, 0, berapa persen, tidak pernah dihadirkan. Tidak ada juga di situ. Ya. Hasil labnya juga tidak dimunculkan di persidangan. Ya. Ya. Itu sangat krusial sekali. Barang bukti yang namanya disebut repair, ya, atau apa lagi? Bukti ada 4 itu repair, yang sampel-sampel itu tidak dihadirkan di dalam persidangan. Ya. Sama dokter yang pertama kali yang menerima itu si FA korban tersebut di RSUD yang pertama kali, ya, fakta ahli dan fakta juga tidak dihadirkan di dalam persidangan. Menurut hemat kami sudah sewajarnya dan harapan kami bahwa mohon kebijakan dan seadil-adilnya dari majelis hakim untuk mempertimbangkan, menilai bahwa barang bukti yang tidak dihadirkan persidangan ini maupun ditambah dengan pendapat ahli bahwa ini patut dinyatakan putusannya bebas karena tidak ada barang bukti sama sekali yang dihadirkan di dalam persidangan. Tidak dipertunjukkan, ingat, narkotika tidak dipertunjukkan, hasil lab tidak dipertunjukkan. Ya. Ada apa? Dugaan kami ini semacam suatu ada rekayasa. Dugaan kami, ya, sehingga ini sangat dipaksakan. Ya, kami berharap dari yang mulia majelis hakim tolong dipertimbangkan nasib klien kami demi keadilan. Lebih baik ada adigium kami, lebih baik membebaskan 1000 orang daripada menghukum 1 orang bersalah. Itu adigium kami sebagai tim pembela. Itu kami mengharapkan seperti itu. Terima kasih rekan-rekan media untuk mengcounter semua yang ada di medsos sana. Terima kasih. Selamat sore.